Di sini Gus Jazilul sudah tertawa-tertawa mendengar Mas Zaky. Mas Zaky sepertinya sudah menyemangati PKB kalau misalnya tidak lolos ke putaran kedua. Tolong Mas Zaky aminkan ya, mudah-mudahan koalisi Indonesia Maju segera dapat pasangan. Amin gitu Mas Zaky. Jadi jangan terlalu jauh berfantasi ke putaran kedua atau menyelesaikan untuk cari presiden dan calon wakil presiden saja nggak mampu. Dan itu sudah dulu kami lakukan Pak Zaky di koalisi itu. Setahun ya, hampir setahun Mas. Iya. Nah oleh sebab itu kalau misalkan patokannya survei, memang dari dulu surveinya tinggi, tapi kan trennya menurun. Nah sekarang ditambah lagi dengan gemuknya koalisi ini, itu untuk menentukan siapa cawapresnya itu butuh 2 tahun mungkin Pak Zaky. Kalau kita mengaca pada pengalaman yang lalu, jadi kita setahun nggak clear itu 2 partai, ini sekarang 7 partai. Bagaimana cara mengambil decisionnya? Makanya kata Pak Adi Prayitno tadi mungkin ada mastermind-nya baru bisa tuh. Bang Nurdin? Waktu 2 partai itu memang sulit memutuskan karena pilihannya tidak banyak. Sekarang ini tidak sulit. Kenapa? Pilihannya banyak. Sekarang kok aneh? Sudah gimana cara logikanya ini? Kalau dulu sulit karena memang pilihannya terbatas itu. Kalau dulu bukan memilih, memutuskan. Kalau sekarang memilih. Sekarang memilih. Memilih pilihannya banyak sekali, hanya faktor momentum. Nah, insya Allah waktu tidak terlalu lama, Pak Prabowo akan memutuskan. Kapan itu? Saya doakan cepat-cepat. Ya paling lambat akhir tahun ini. Akhir tahun. Paling lambat akhir bulan September ini, itu paling lambat koalisi Indonesia Maju sudah akan ada pasangan, supaya ini koalisi Indonesia Maju juga seluruh fungsionaris partai dari semua koalisi itu akan bergerak dinamis untuk menangkap Pak Prabowo. Pak Erlangga wapresnya. Terima kasih itu amin kalau itu. Ini dari tadi mendoakan supaya disambut dengan amin. Itu maksudnya. Sudah, jadi kita menyambut semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Koalisi ini memilih Pak Erlangga sebagai wapres. Tapi itu doa yang jebakan sebenarnya. Kalau Prabowo dengan Pak Erlangga sangat gampang dilawan oleh Anies dan Muhaimin. Itu kalkulasi politiknya. Ya, tapi survei membuktikan. Jadi Gus Jazilul ini apapun statementnya ke Bang Nurdin jangan diaminkan semua. Itu jebakan statement. Hanya khusus untuk Pak Erlangga jadi calon wakil presiden. Itu kita aminkan itu. Dan survei membuktikan kalau Pak Prabowo pasangan Pak Erlangga itu mengalahkan Anies, mengalahkan Ganjar. Itu survei LSI. Yang saya dulu ikut membahasnya itu. Oke, baik. Bang Ferry, benarkah dulu ketika pilihannya cuma satu sulit memutuskan? Sekarang pilihannya banyak, Pak Prabowo kan tidak memutuskan. Waktu itu kan masih lama kemarin waktu itu, terus kemudian proses pembentukan untuk mengajak partai-partai yang lain. Nah, masih dalam tahap itu, kemudian tiba-tiba ada PKB bergabung dengan koalisi yang lain gitu. Jadi sebenarnya tahapnya ya semua masih tartil sesuai dengan jadwal yang memang sudah direncanakan dari sejak awal. Jadi dan PKB yang tidak sabar? Masuk partai. Ya, saya nggak tahu. Jadi memang ini kan problem PKB sendiri. Bukan PKB yang tidak sabar, PKB menemukan cita-citanya. Itu kalau sudah menemukan cita-citanya, sebenarnya kan nggak perlu ngomentarin persoalan koalisi yang lain sebenarnya gitu. Jadi kelihatannya belum ketemu cita-citanya, ya kan? Gitu. Nah, tahapnya ya sekarang Partai Demokrat gabung, bisa jadi nanti ada partai yang lain yang juga masih kita tunggu untuk nambah lagi kekuatan. Kita kan juga harus menghargai proses itu, dan partai setelah lain itu yang mungkin masih ada yang mau menambah kekuatan lagi ke koalisi Indonesia Maju. Ada dong. Ada dong. Oke. Apakah Jadi, ini terkait dengan? Maksud saya ya itu kan nanti baru kita ngomongin nanti soal Jawapresnya, pilihannya, opsinya banyak, timbangannya banyak, ya gampang kok. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.